Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ahibba, ayyuhal mustami'un wal musyahiduna fi kulli makan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk sama-sama belajar dan mengkaji serta mendalami salah satu materi yang tentunya memudahkan kita untuk memahami Al-Qur'an, memahami Al-Hadis dan juga memahami kitab-kitab turath, dan lebih daripada itu tentu pembahasan berkaitan dengan kebahasaan bahasa Arab ini akan membantu kita semuanya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk dalam rangka at-tawasul, bahasa pengantar sebagai bahasa peradaban tentunya. Taib, ikhwatal iman, ayyuhal ahibba rahimakumullah. Insyaallah kita akan mencoba untuk mempelajari salah satu tema kebahasaan, salah satu kitab yang ini sangat fundamental, yang sangat penting untuk kita pelajari, terutama bagi para pemula yang ingin belajar lebih dalam tentang bahasa Arab. Taib, kitab ini berjudul Mabadi'u Durusil Arabiyyah. Mabadi' di mabda yang berarti pondasi ya, atau sumber-sumber ataupun juga bisa sebagai asas, asas-asas dasar durus dari darsun dalam pembelajaran Al-Arabiyyah, bahasa Arab. Maka ini menjadi sangat penting sekali untuk bagi para pemula melangkah gitu ya, memulai dari yang paling mendasar sehingga pembelajaran kita bisa secara runtun, bisa secara kontinu insyaallah untuk mendalami bahasa Arab ini. Taib, ini judul besarnya ya. Lil muallif yang ditulis ataupun yang dikarang ya, oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau seorang al-mudarris, ya, seorang dosen, ya, pengajar fi Kuliatil Lughatil Arabiyyah di kuliah ataupun di jurusan bahasa Arab bil Jami'atil Azhar Asy-Syarif, di Jami'ah Universitas Al-Azhar Asy-Syarif yang mulia. Taib. Insyaallah kita akan mengambil banyak faedah, banyak manfaat dari kitab ini. Bismillah, kita langsung saja mulai. Khawasikan Allah Subhanahu wa taala. Ini biografi beliau, ya, muallif, seorang ahli bahasa dan juga sastrawan, Muhyiddin Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau lahir pada tahun 1318 Hijriah dan atau 1900 Miladiyah. Lahir di Mesir dan juga berdakwah di Mesir. Ya. Kemudian beliau mengajar juga di Sudan, ya, dan juga sebagai pengajar juga di Al-Azhar Asy-Syarif. Tab itu biografi singkat beliau. Banyak juga karya-karya beliau ya. Kalau kita lihat di sini ya,
sebagai pensyarah ya. Ada beberapa karya beliau, At-Tuhfatus Saniyah fi Syarh Al-Muqaddimatil Ajrumiyah. Ada juga Al-Muqaddimah Al-Azhariyah, Syekh Al-Khalid Al-Azhari. Ada juga Syarah Qatr Nada, Hubal As-Sada. Kemudian ada juga beliau mensyarah Ibnu Aqil ala Alfiyati Ibnu Malik, terkenal ya, Mawduhul Masalik ila Alfiyati Ibnu Malik dan lain sebagainya. Insyaallah ini luar biasa. Insyaallah akan memudahkan kita dengan metode-metode yang gampang dan mudah untuk difahami bersama. Taib. Kitab ini terdiri dari beberapa unsur ya dalam pembahasannya. Dimulai dari contoh-contoh amsilah, kemudian al-idah sebagai penjelasan, dan juga diakhiri dengan kata kunci yaitu rumus-rumus. Setelah itu baru tamrinat atau latihan-latihan. Bismillah, kita masuk pada ad-darsul awal. Temanya adalah al-kalimatu wal kalam. Al-kalimatu wal kalam. Ma hiya al-kalimah wa ma huwa al-kalam? Huna bidayatul bahthi biwad'i al-amthilah, dimulai dengan memberikan contoh-contoh dari pembahasan yang akan kita dalami. Al-mithalul awal, asy-syamsu mudhi'ah. Asy-syamsu mudhi'ah. Kemudian fazal mujtahid. Fazal mujtahid. Takthurul fakihatu fis sayf. Takthurul fakihatu fis sayf. Al-ilmu nafi'. Al-ilmu nafi'. Hadara al-muallim. Hadara al-muallim. Yastafidul aqilu bitajribah. Yastafidul aqilu bitajribah. Al-mujtahidu faiz. Al-mujtahidu faiz. Radiya anka abuk. Radiya anka abuk. Yanalul mujtahidu ridha abih. Yanalul mujtahidu ridha abih. Nulahidu min kulli hadhihi al-amthilah. Kita lihat dari segi maknanya. Asy-syamsu mudhi'ah. Asy-syamsu matahari, ya. Mudhi'ah bercahaya, bersinar. Ya. Asy-syamsu mudhi'ah, matahari yang bersinar. Fazal mujtahidu. Fazal mujtahidu, orang yang tekun itu beruntung. Faza artinya beruntung, al-mujtahidu orang yang bersungguh-sungguh, orang yang tekun. Takthurul fakihatu fis sayf. Takthuru artinya banyak ya, atau melimpah. Al-fakihah buah-buahan, fis sayf, fi di as-sayf musim panas. Jadi takthurul fakihatu fis sayf. Buah-buahan itu melimpah pada musim panas. Al-ilmu nafi'. Ilmu, al-ilmu ya ilmu yang nafi', bermanfaat, berfaedah. Hadara al-muallim. Al-muallim, seorang guru, pengajar. Hadara, hadir. Seorang guru yang hadir. Yastafidul aqilu bitajribah. Yastafidu, mengambil faedah.
mengambil manfaat. Al-aqilu, orang yang cerdas. Bitajribah, dengan eksperimen, dengan percobaan. Jadi orang yang cerdas, orang yang berakal, itu mengambil faidah, mengambil pelajaran-pelajaran dari tajribah, dari percobaan, dari eksperimen. Ya. Al-mujtahidu faiz. Al-mujtahidu faiz. Berbeda dengan fazal mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh, faiz. Dialah orang yang beruntung. Radhiya anka abuk. Radhiya anka abuk. Ayahmu telah merestuimu atau memberikan restu kepadamu. Yanadul mujtahidu ridha abihi. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang telaten, orang yang tekun, itu akan mendapatkan ridha atau ketulusan abihi. Mendapatkan atau meminta, gitu ya, meraih. Orang yang bersungguh-sungguh akan meraih ridha dari ayahnya. Ridha abihi, bapaknya. Baik. Nantaqilu ila al-idah. Kita lihat sekarang sebagai penjelasan dari contoh-contoh yang kita baca di atas. Idza ta'ammalna fi hadhihi al-amthilah, jika kita memperhatikan dari yang kita baca pada contoh-contoh di atas tadi, yatabayyanu lana anna kulla mithalin minha yufidu faidatan tammah. Sesungguhnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa setiap contoh, misal setiap contoh-contoh itu yufidu faidatan tammah, memberikan faidah, memberikan arti, gitu ya, memberikan faedah yang sempurna. Dari setiap contoh tadi, sini ada berapa contoh? Ada 9 contoh. Dari setiap kata, setiap jumlah itu memberikan faidatan tamah. Memberikan faedah yang sempurna. Jadi, misalkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu kan memberikan faedah itu. Dari jumlah itu ada faedahnya apa? Oh, jadi orang yang berilmu ataupun ilmu yang baik ataupun ilmu yang patut kita cari, yang patut kita kejar adalah ilmu yang bermanfaat. Maka faida qala laka qail. Faida qala laka qail. Jika ada orang berkata kepadamu, asy-syamsu mudhi'atun. Asy-syamsu mudhi'atun. Matahari yang bersinar. Asy-syamsu mudhi'atun. Matahari yang bersinar, terang, benderang. Fahimta maknan kamila. Maka Anda akan menjadi faham tentang makna yang sempurna. Artinya dari jumlah asy-syamsu mudhi'ah, cahaya matahari yang bersinar terang, maka kita akan memberikan atau mendapatkan pemahaman yang sempurna dari kata asy-syamsu mudhi'ah. Ada asy-syamsu, kenapa asy-syamsu? Oh, mataharinya adalah mudhi'ah, bersinar terang, benderang. Wastafatta faidatan yasihhu an taskuta 'alaiha. Dan kamu mengambil faedah, ya, faedah makna tadi, yasihhu an taskuta 'alaiha, sehingga kamu tidak perlu bertanya-tanya lagi ataupun Anda cukup dengan ungkapan tersebut, tidak perlu menambah pertanyaan. Jadi ketika orang bilang asy-syamsu mudhi'ah, matahari yang bersinar, maka tidak perlu lagi ditanya bersinar kenapa, gitu kan? Karena sudah jelas itu adalah ungkapannya itu kamil. Kemudian kita pun pada saat itu juga menyaksikan barangkali, ya, pas asy-syamsu mudhi'ah, ya, cahaya matahari yang
yang bersinar. Walam tahtaj ila syai'in minal kalimati ba'da dzalik. Dan kamu tidak perlu menambahkan kalimat-kalimat yang lainnya setelah jumlah tersebut. Jadi tidak perlu lagi ditambah asyamsu mudhi'atun. Ya. Finnahar misalkan ya. Karena sudah jelas. Asyamsu mudhi'ah. Matahari bersinar. Ya sudah. Di siang hari. Maka tidak perlu lagi tambahan. Apa maksudnya? Jadi jumlah tersebut terdiri dari dua kata, asyamsu dan mudhi'ah, maka itu akan memberikan makna yang sempurna. Dan memberikan makna yang berfaidah. Dari asyamsu mudhi'ah, maka memberikan makna atau ada faedahnya kan? Ya, dengan matahari yang bersinar, gitu ya, maka siang menjadi terang benderang, ya. Baik. Falau qala laka. Nah, apabila ada orang yang berkata kepadamu, asyamsu, dengan ucapan satu kata saja, matahari. Asyamsu, matahari. Udah gitu aja. Apa yang terjadi? Lam tastafid illa ma'nan mufrada. Maka kamu tidak akan mendapatkan faedah dari maksudnya, dari maknanya, kecuali maknan mufrada, kecuali arti yang tunggal. Ya sudah, matahari itu saja artinya kan. Kenapa matahari? Ada apa dengan matahari? Gitu ya. Masih banyak pertanyaan lagi. Tetapi kalau disampaikan tadi, asyamsu mudhi'ah, matahari. Kenapa matahari? Matahari bersinar gitu ya, terang benderang. Wa kadzalika law qala laka mudhi'ah. Dan begitu pun pula jika ada orang yang berkata kepadamu mudhi'ah, bersinar, bercahaya. Udah gitu aja, mudhi'ah, bercahaya. Maka apa yang mau kita dapatkan faedahnya? Tidak ada. Bercahaya. Ya sudah, bercahaya saja. Namun faidha dhamma ihdal kalimataini ila al-ukhra. Namun jika digabungkan, dikombinasikan antara satu kata dengan kata yang lainnya, tadi ada asyamsu dengan mudhi'ah, itu dikombinasikan, digabungkan, ya, ditarkib, disusun menjadi satu jumlah. Idza dhamma ihdal kalimataini ila al-ukhra, jika disambungkan antara asyamsu dengan mudhi'ah, hasalat lakal faedah tammah. Maka akan kamu dapatkan ya faedah yang sempurna. Artinya jumlah tersebut menjadi jumlah yang sempurna dan memberikan faedah. Wa hakadha fi jami'il amthilah. Dan begitu juga di seluruh contoh-contoh tadi ya. Misalkan apa? Fazal mujtahid. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan berhasil. Gitu ya. Sukses. Kalau cuma faza bagaimana? Atau al-mujtahidu saja, maka tidak akan menjadi jumlah yang sempurna. Nah, dari contoh ini ada jumlah yang terdiri dari dua kata, ya. Ada yang tiga kata, ada yang empat kata. Maka minimal ada dua kata. Asyamsu mudhi'ah, al-ilmu nafi', al-mujtadu faiz, ya. Hadar al-muallimu, itu dua kata. Baik. Nuwasil. Tahsulul faedatu tamatu bidzikri jami' jaza'il mithal. Jadi ada faedah yang sempurna, memberikan makna yang lengkap, ya, dengan menyebutkan seluruh bagiannya. Artinya tidak terpisahkan. Jadi ya, dikombinasikan antara satu kata dengan kata yang lainnya, dipadukan, jadikan menjadi satu jumlah yang sempurna. Wala tahsulu bidzikri juz'in wahidin minhu illa faedatan naqisah. Jadi kalau dipisah, ya, kalau dipenggal-penggal perkatanya, maka hanya memberikan makna tunggal saja. Hanya memberikan makna tunggal dan tidak memberikan faedah kecuali
ya faedahnya itu berkurang gitu ya. Naqisah, kurang. Tadi asyamsu saja atau mudhi'ah, ya, bersinar, maka tidak memberikan faedah. Walaupun ada faedah dalam bentuk tunggal ya, makna tunggal saja. Walidzalika, dan oleh karena itu, yusamma kullu mithalin min hadhil amthilah jumlatan mufidah. Dari setiap contoh di atas tadi, ya, itu dinamakan dengan jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah. Wa yusamma kullu mithalin aidan kalaman, atau juga dinamakan dengan kalam. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, ya. Ucapan yang sempurna, ucapan yang memberikan faidah atau manfaat. Wa yusamma kullu juz'in min ajza'il mithal kalimah. Dan dinamakan setiap bagian, setiap penggalan kata-kata, ya, setiap penggalan dari jumlah tersebut itu merupakan kalimah. Ya, contohnya di sini misalkan asyamsu mudhi'ah. Ya, itu kan asyamsu mudhi'ah jumlah mufidah atau kalam, gitu ya. Jumlah atau kalimat sempurna yang memberikan manfaat. Tapi kalau kita penggal, gitu ya, maka setiap penggalan-penggalan itu adalah dinamakan dengan kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Asyamsu itu kalimah, mudhi'ah itu kalimah. Taktsuru kalimah, al-fakihah kalimah lagi, fi kalimah, kemudian as-saif kalimah. Jadi ada beberapa penggalan-penggalan kata yang kemudian digabungkan, ya, menjadilah jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Maka al-kalimah, kita lihat kembali ke sini. Ya. Wa idza nadharna ila jam'i hadhihi al-amthilah yattadhihu lana ma ya'ti. Jadi ketika kita lihat secara menyeluruh dari contoh-contoh di atas tadi, maka bisa kita dapatkan penjelasan sebagai berikut. Alif, kullu mithalin minha murakkabun min kalimataini au aktsar. Setiap contoh di atas itu murakkabun, tersusun min kalimataini, tersusun dari dua kalimat atau dua kata au aktsar atau lebih. Jadi minimal dua kata atau dua kalimat. Maka ketika tersusun minimal dua kata, itu sudah kemudian menjadi apa? Jumlah mufidah. Ba, kullu juz'in min ajza'il mithal wahid mu'allafun min ba'dil hurufil hijaiyah wa dalu ala ma'na mufrad. Jadi setiap bagian ya dari bagian-bagian contoh yang satu, misalkan asyamsu kan, asyamsu. Jadi satu kata itu rangkaian daripada huruf hijaiyah. Kata dalam bahasa Arab itu rangkaian dari huruf-huruf hijaiyah wa dalu ala ma'na mufrad. Dan dari gabungan huruf-huruf tadi akan memberikan makna tunggal. Makna tunggal seperti tadi asyamsu, ya, matahari, ya sudah. Dari apa? Alif, lam, atau yang aslinya kata dasarnya syamsun, ya, huruf shin, mim dan sin. Syamsun. Itu huruf hijaiyah. Maka digabungkan, gitu ya, maka kemudian menjadi atau menunjuk pada makna tunggal. Baik, ini ya. Jadi fazal mujtahidu atau hadaral muallimu, hadara. Huruf ha, do, ra, ha, dot dan ra, maka digabungkanlah tiga huruf tersebut maka menjadi kalimah. Menjadi kalimah atau menjadi kata, dan situ dinamakan dengan kalimatul fi'li, kata kerja. Nah, seperti itu. Taib. Wa min dzalika na'khudul qa'idatal atiyah. Dari penjelasan di atas kita ambil kaidahnya, kita ambil rumusnya. Yang pertama,
Al-kalimatu, al-kalimah, mahyal kalimah, apa itu kalimah dalam bahasa Arab? Lafdun mufradun, lafat tunggal. Lafat tunggal atau ucapan tunggal, satu, yadullu ala maknan, yang menyeratkan suatu makna. Kalimah dalam bahasa Arab adalah lafat tunggal yang menyeratkan atau memberikan makna. Atau yang menunjuk kepada suatu makna tunggal. Misalkan baitun, baitun, ya rumah. Lafat mufrad, ya mufrad, dan memberikan makna tunggal, rumah. Gitu ya. Madrasatun, sekolah. Misal, contohnya apa? Asyamsu, ya, asyamsu itu lafat, lafat mufrad, lafat mufrad yang menunjukkan pada suatu makna. Tetapi lafadznya adalah mufrad, tunggal. Asyamsu, matahari. Kemudian al-mujtahidu. Al-mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh. Al-ilmu, ilmu. Faza. Faza artinya beruntung. Gitu ya. Hadara, hadir. Radhiya, ridha, rela. Takthuru, takthuru, bertambah, melimpah. Yastafidu, yastafidu, memberikan faedah. Yanalu, yanalu, mendapatkan, meraih. Fi, di dalam. Nah, kita lihat di sini. Kalimah, ya, di situ ada 3 bentuk. Yang pertama adalah kalimatul ismi, ya. Kemudian ada kalimatul fi'li dan kalimatul harf. Ada namanya. Pembagian dari kalimah kata dalam bahasa Arab adalah yang pertama di situ kalimah isim atau kata isim, ya, kata nama atau kata benda, kata nama orang misalkan, ya. Nah, di situ disebutkan ada nama syams, ya, al-mujtahid, profesi ataupun orangnya, sifatnya, ya. Al-ilm, ya, ilmu. Ada juga kalimatul fi'l, kalimat dalam bentuk kata kerja. Faza, ya. Hadara, radhiya, itu kata kerja. Takthuru, yastafidu, yanalu, itu bagian dari kalimatul fi'il, kata kerja. Atau juga huruf, contohnya fi, ya, di dalam. Itu yang pertama, kalimah. Mahyal kalimah? Al-kalimatu hiya lafdhun mufradun yadullu ala ma'nan. Lafdhun mufradun yadullu ala ma'nan. Di lafaz tunggal yang menunjuk kepada suatu makna pada zatnya itu sendiri, gitu ya. Bisa dalam bentuk kata benda, bisa dalam bentuk kata kerja, ataupun juga dalam bentuk huruf. Jadi satu huruf itu juga dinamakan dengan kalimah. Bi yang artinya dengan, atau wa yang artinya dan, misalkan, ya. Itu juga bagian daripada al-kalimah. Baik. Rumus yang kedua, al-kalamu. Al-kalamu. Ma huwa al-kalam? Apa itu kalam? Al-kalamu huwa al-jumlatul mufidatu faidatan tammatan. Jadi yang dinamakan dengan kalam, kalam adalah jumlah mufidah, jumlah yang sempurna dari segi tarkibnya maupun dari segi maknanya. Jadi jumlah tersebut, ya, memberikan makna yang sempurna dari rangkaiannya, tapi juga memberikan faidah dari maksud kalam itu. Gitu ya. Maka kalam itu bukan ucapan yang biasa, bukan ucapan yang sekedar ucapan. Tetapi yang dinamakan dengan kalam adalah ucapan ataupun jumlah ataupun rangkaian kata-kata yang tersusun dengan baik dan memberikan faedah, baik kepada orang yang berbicara maupun kepada orang yang mendengarkan. Maka kalamullah, gitu ya. Ucapan kalamullah, ucapan Allah. Jadi dalam Al-Quran sebenarnya kalamullah, kan? Kenapa? Karena memberikan faidah tamah. Setiap orang yang membaca
akan mendapatkan faidah dari yang dibacanya. Setiap orang yang bertadabburi ayat-ayat Al-Quran akan mendapatkan faidah, hikmah-hikmah, kisah-kisah yang menakjubkan, ya, yang dicantumkan ataupun yang tertulis dalam mushaf. Wala budda an yakuna murakkaban min kalimataini fa aktsar. Jadi al-kalam atau jumlah mufidah itu terangkai minimal dengan 2 kalimat. Terangkai minimal dengan 2 kalimat. Fa aktsar ataupun lebih. Contohnya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Nah, itu lebih dari 2 kata, gitu ya. Bahkan terdiri dari 4 kalimat atau 4 kata. Allahu khaliqu dan kulli kemudian syai'in. Gitu ya. Allah, ya Allah khaliq, pencipta, kulli semua, segala, setiap syai'in, sesuatu. Muhammadun Rasulullah. Ada 3 kata. Muhammad, ya, Nabi Muhammad, Rasul Allahi, Allah. Muhammad Rasulullah. Ya. Muhammad, Nabi kita sebagai Rasulullah, utusan Allah. Al-kitabu khairu samirin. Al-kitabu khairu samirin. Al-kitab, kata, buku, khairu, sebaik-baik samirin. Sebaik-baik teman, ya, sebaik-baik tempat bercerita, ya, teman bercerita, ataupun sebaik-baik penghibur, samir, ya, sebagai sebaik-baik penghibur. Jadi membaca itu bagian dari hiburan, ya, seorang yang cerdas, gitu ya. Dan semestinya setiap kita menjadikan buku bacaan yang baik, bacaan yang yang sempurna, buku-buku yang memberikan faidah untuk hati kita, untuk keimanan kita, maka itu menjadi khairu samirin. Ya, sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan karib kita, gitu ya, ataupun juga sebaik-baik penghibur. Kemudian yastamiddul qamaru bau'ahu minasyams. Yastamiddul qamaru bau'ahu minasyams. Nah, ini berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kata. Kan 6 dengan kata ganti di situ ya. Yastamidul qamaru. Al-qamar, bulan. Yastamiddu. Istamadda, yastamiddu. Itu artinya mengambil, gitu ya, menyandarkan, ya, bau'ahu, cahayanya, minasyams, dari sinar matahari. Jadi cahaya bulan itu adalah hasil, ya, ataupun cahaya di bulan itu adalah hasil dari pantulan, ya, dari matahari. Yusafiru Ibrahimu. Yusafiru Ibrahimu. Ini terdiri dari dua kalimat, 2 kata. Yusafiru dan Ibrahim. Ibrahim, yusafiru, bepergian. Ya, bepergian. Ibrahim sedang bepergian. Atau yang terakhir, qadimal hujjaju. Qadimal hujjaju. Qadima artinya datang. Al-hujjaj itu adalah orang-orang yang sedang pergi haji. Ya, orang yang berhaji, ya. Orang yang berhaji. Jadi al-hujjaj, orang yang berhaji, qadimah, sedang datang. Jadi al-kalimah lafzun mufradun yadullu ala ma'na. Sedangkan al-kalam al-jumlatul mufidatu faidatan tam. Jadi al-kalam adalah ucapan, jumlah kalimat sempurna yang memberikan faedah juga yang sempurna pula. Baik. Tamrinat, ya, sebagai latihan kita, amsilatun lil kalimat. Sebagai contoh-contoh, ya, dari kalimat, di kalimah jamaknya adalah kalimat, bentuk banyak,
maka menjadi al-kalimat. Apa contoh daripada kata? Yang pertama al-ilmu, ini isim ya, ilmu. Al-faras, al-farasu kuda. Al-kitab ya, buku. Al-mihbarah, al-mihbarah tempat tinta ya. Al-qalamu, pena. Al-muaddab, al-muaddab orang yang beradab ya. Hadara itu isim ya, isim. Jadi kalimah isim, kata isim, kata benda. Ya, sudah ada benda, ada isim hayawan ya, dan juga isim jamad. Kemudian kalimatul fi'il, ada juga kata kerja. Hadara, hadir. Nama, tidur. Yusafiru, bepergian. Yandamu, yandamu artinya menyesal ya. Fi, di dalam. Min, dari. Ila, ke. Ala, di atas. An, dari ya. Jadi hadharana ma yusafiru, yandamu itu bagian daripada kata kerja. Kemudian fi, min, ila, ala, an itu bagian daripada kata huruf ataupun huruf. Taib. Itu contoh daripada kalimat atau contoh dari kata. Yang kedua, amtsilatun lil kalam. Contoh dari kalam. Apa tadi kalam? Al jumlatul mufidatu faedatan tamah. Ya. Jumlah kalimat yang sempurna dan memberikan juga arti yang memberikan faedah. Contohnya ya'ishu samaku fil ma'. Ya'ishu as-samaku fil ma'. Ya'ishu kata, as-samaku kata, fi kata, al-ma' kata. As-samak artinya ikan, ya'ishu artinya hidup. Fi, di, al-ma' air. As-samak ikan hidup di air. Contoh yang kedua, yakthurun nakhilu bimisra. Yakthurun nakhilu bimisra. Yakthuru artinya bertambah atau melimpah. Nakhil, kurma. Bimisra, di Mesir. Jadi kurma itu melimpah di Mesir ya, di negara Mesir. Qatafa aliyun zahratan. Qatafa artinya memetik, kata kerja. Aliyun, aliyun isim. Zahrah juga isim. Jadi qatafa aliyun zahrah. Di Ali memetik zahrah, bunga. As-sama'u mumtirah. As-sama'u mumtirah. As-sama artinya lah langit, mumtirah sedang hujan. Ya, sedang hujan, mumtirah. Sedang turun hujan. Kemudian tartafi'u tayyaratu fis sama'. Tartafi'u artinya meninggi, ya. At-tayyaratu pesawat terbang, fis sama' di langit, ya. Dan juga ini diambil dari hadis ya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan di atas, khairun lebih baik, lebih utama, minal yadis sufla, dari tangan di bawah. Ada juga dari hadis Nabi, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukanlah bagian dari kami. Ya, ini tentang hadis tentang kejujuran dalam perniagaan ya. Ma khaba man istakhara. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Ini sebagai hadis juga. Ma khaba man istakhara, tidak akan merugi. Khaba itu artinya merugi. Man istakhara, siapa yang beristikharah, meminta petunjuk, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nadima, dan tidak akan nadima menyesal. Manistasyara, siapa yang bermusyawarah atau berkonsultasi ya. Maka kalau ada orang ya bingung untuk memilih dari perkara-perkara yang ada, kemudian istikharah, dan juga setelah istikharah di istisyarah, bermusyawarah atau berkonsultasi. Ada juga contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya, malu ya.
itu bagian daripada minal iman. Ada juga al-haya'u syu'batun minal iman. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ini hadis juga hadis Nabi, jika kamu tidak ada rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukan sekehendakmu. Kenapa? Maka diingatkan di situ al-haya'u minal iman. Ya, malu. Malu kalau hatinya kotor, malu ya dari berbuat kemaksiatan, gitu ya. Malu jika lisannya kotor, mengucapkan yang tidak pantas, gitu ya. Malu. Kemudian yang terakhir contoh an-nadamu taubatun. An-nadamu taubatun. Ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nadamu, penyesalan ya. Penyesalan itu sebagai bentuk taubat, bentuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada 3 ya perkara yang harus dilalui bagi orang-orang yang hendak ataupun ingin bertaubat nasuha ya. Yang pertama adalah harus menjauhkan diri dari perbuatan maksiat itu, dan yang kedua adalah an-nadamu ya, merasa menyesal dari perbuatan maksiat itu, dan yang ketiga adalah mengimbangi perbuatan buruk itu dengan perbuatan kebaikan ataupun amal soleh. Baik. Ya, ini materi kita dari ad-darsul awal, dari pembahasan ataupun judul yang pertama, pembahasan atau bab pertama, pelajaran yang pertama yaitu al-kalimah wal kalam. Al-kalimah wal kalam. Jadi komponen dasar dari kalimat bahasa Arab ataupun jumlah dalam bahasa Arab itu adalah huruf ya, huruf hijaiyah, kemudian digabungkan maka menjadi kalimah, jadi kata. Kalimah digabungkan minimal 2 kalimat tadi menjadi apa? Menjadi al-kalam, menjadi kalam ataupun menjadi al-jumlatul mufidah faidatan tamah. Jadi jumlah yang sempurna dan memberikan faidah. Sehingga orang yang hendak berbicara tentu harus mengikat ya apa yang hendak dibicarakan, harus apa? Harus ucapannya ya, kosakatanya kosakata yang baik, kosakata yang benar, dan juga jumlahnya ataupun yang diucapkannya adalah mengandung faidah. Maka jika itu terpenuhi, maka itu adalah bagian daripada al-kalam. Tetapi kalau ucapannya ya itu tidak baik, ya pemilihan kata-katanya juga tidak baik, gitu ya. Ataupun maksud dari kalimat itu juga tidak baik, menyakiti orang lain, ya, menyinggung perasaan orang lain, ya, ataupun juga menghina misalkan, ya, maka itu bukanlah sebagai kalam, sebagai qaul, ucapan yang biasa, bahkan bisa menimbulkan dosa, gitu ya, menimbulkan dosa. Baik, kita ambil hikmahnya demikian. Maka setiap yang kita ucapkan akan menjadi kalam, akan menjadi ucapan yang baik, ucapan yang sempurna, dan mendapatkan pahala, gitu ya, jika ucapan tersebut adalah ucapan yang sempurna, ucapan yang baik dari susunan katanya, dan juga ucapan yang memberikan faidah baik kepada pembacanya ataupun pembicaranya maupun kepada para mustami'nya, orang yang mendengarkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.